kebayang nggak kalau malam-malam waktu bayi kamu tidur pulas di gendonganmu dan tiba-tiba ada yang mengintai? Bukan maling, bukan orang gila, tapi sesuatu yang gak seharusnya ada di dunia ini. Bayangin di kegelapan malam kampung ada kepala manusia terbang tanpa tubuh, melayang, matanya merah menyala, giginya berderet panjang, dan dari bawah kepalanya menjuntai organ yang masih meneteskan darah. Orang Minangkabau menyebutnya Palasik Kuduang. Makhluk ini bukan sekedar hantu, tapi legenda yang bikin ibu-ibu di Sumatera Barat nggak bisa tidur dengan tenang. Katanya, Palasik nggak hanya mencari darah, tapi juga bayi dalam kandungan. Anak kecil, bahkan mayit baru yang baru aja dikubur. Kalau bayi tiba-tiba sakit tanpa sebab, kurus kering, menangis tanpa henti, dan orang percaya ada Palasik yang sedang mengincar. Dan hari ini kita akan membuka lembaran gelap tentang sosok yang lebih menyeramkan dari sekedar cerita rakyat. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Tempat kita akan ngobrolin hal-hal horor dengan storytelling ala Refty Betrisva. So, udah siap? Let's go! Hari ini aku akan ajak kalian masuk ke dalam salah satu urban legend di Sumatera Barat. Nah, kalau kita ngomongin dunia mistis di Nusantara, percaya deh ya, sebenarnya Sumatera Barat itu nggak kalah serem kalau kita bandingin sama Jawa, Kalimantan, dan Bali gitu ya. Di balik adat Minangkabau yang terkenal dengan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabulah, ternyata masih ada legenda-legenda hitam yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan salah satunya paling terkenal, paling bikin ibu-ibu tuh takut kalau lagi hamil ataupun masih punya bayi. Dia adalah Palasik Kaduang. Nah, buat kalian yang baru mendengar kali ya tentang Palasik Kaduang ini, Palasik itu sebenarnya adalah makhluk gaib yang katanya dulunya ini adalah manusia, tapi ia menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu yang gak main-main karena bisa bikin dia hidup hanya sebagai kepala tanpa tubuh. Kebayang gak sih gimana ngerinya kalau malam-malam ada kepala manusia, organ dalamnya berceceran, melayang ke sana kemari cuma buat berburu darah bayi. Jijik? Tentu, tapi horor pasti. Yang lebih bikin merinding, Palasik ini punya reputasi sebagai pemakan bayi. Bukan cuma bayi yang udah lahir, tapi juga janin yang masih ada di dalam kandungan. Jadi kalau ada ibu hamil yang ada di kampung-kampung Minang, biasanya ada pantangan dan juga doa khusus supaya mereka ini enggak diintai oleh makhluk ini. Bahkan katanya Palasik ini bisa kelihatan kayak orang biasa di siang hari. Jadi bisa aja nih ya tetanggamu sendiri ternyata punya garis keturunan Palasik. Gila kan? Namaku Tika, aku lahir dan besar di salah satu kampung kecil di pesisir Sumatera Barat. Dari kecil aku sudah sering dengar kata-kata tentang Palasik. Tapi dulu kupikir dia itu cuma cerita orang tua supaya anak-anak kecil nggak main sembarangan di malam hari. Ya, semacam hantu bohong-bohongan biar kita cepet pulang ke rumah sebelum maghrib. Tapi ternyata aku salah besar. Aku pertama kali benar-benar merasakan teror dari Palasik itu waktu umurku baru 22 tahun. Tepatnya setelah aku menikah muda dan hamil anak pertama. Waktu itu aku masih tinggal di rumah nenekku di sebuah kampung kecil dekat Padang Pariaman. Suasananya damai, orang-orangnya ramah, tapi ada sesuatu yang gak pernah bisa hilang dari desas-desus warga. Di kampung ini masih ada keturunan Palasik.
Awalnya aku anggap enteng, aku pikir cuma omongan iseng aja gitu. Tapi dari awal kehamilan aku udah sering ngerasain hal-hal yang gak enak. Malam-malam saat orang lain tidur dengan nyenyak, aku sering kebangun tiba-tiba karena merasa ada yang memperhatikan. Bayangkan ya, jam 2 pagi atau 3 dini hari aku terbangun dan bulu kuduku berdiri seolah ada yang sedang menatapku di ujung ranjang. Pernah suatu malam aku bangun karena aku nih kebelet pipis. Aku turun dari ranjang pelan-pelan, tapi sebelum aku benar-benar berdiri, aku lihat ada bayangan aneh di jendela kamar. Waktu itu lampu kamar mati, cuma diterangi cahaya bulan dari luar. Dan jelas banget, aku lihat ada sesuatu melayang, bentuknya bulat, agak besar dan semacam rambut panjang yang tergerai di udara. Aku refleks jerit kecil, tapi langsung aku tutup mulutku itu dengan tangan. Aku coba meyakinkan diriku kalau itu cuma bayangan pohon, dan aku mencoba untuk berpikir dengan jernih. Tik, jangan mikir aneh-aneh. Tapi jujur sejak malam itu aku gak pernah lagi bisa tidur dengan tenang. Nenekku sering mengatakan dan juga mengingatkanku kalau kamu hamil, jangan keluar rumah sore-sore, jangan duduk di depan pintu menjelang maghrib, jangan pula mandi terlalu malam, katanya. Palasik itu suka mengincar perempuan hamil karena mereka bisa merusak janin di dalam kandungan. Aku nurut, tapi tetap aja rasa was-was itu gak hilang, guys. Apalagi beberapa hari kemudian aku benar-benar mengalami kejadian yang bikin aku percaya kalau palasik itu nyata. Suatu sore aku lagi duduk di ruang tengah. Perutku udah mulai membesar ya guys ya. Jadi aku sering cepet capek. Tiba-tiba ada seorang perempuan tua datang ke rumahku. Aku gak kenal dia, tapi dia ramah banget. Katanya dia itu temen lama nenekku. Dia duduk, ngobrol sebentar, lalu matanya menatap ke perutku tuh lama banget. Rasanya gak enak. Tatapannya itu menusuk, bagaikan sesuatu yang mengincar. Dan tentunya itu bikin aku merinding. Setelah dia pulang, aku ngerasa perutku itu sakit banget guys. Bayiku dalam kandungan terus nendang-nendang dengan keras sampai aku rasanya tuh hampir pingsan. Nenekku buru-buru membacakan doa. Ayahku memanggil ustadz kampung buat datang ke rumah. Katanya itu tanda kalau ada sesuatu yang berusaha mengganggu kandunganku. Dan malamnya aku mendengar suara itu guys. Jam 2 lewat, aku terbangun lagi. Dari luar rumah, terdengar suara aneh seperti sesuatu yang sedang menghisap. Pelan, tapi jelas. Aku merinding, keringat dingin membasahi tubuhku, dan pelan-pelan aku melongok ke jendela. Dan sumpah demi apapun, aku lihat dengan jelas ada kepala manusia melayang dengan organ-organ menjuntai, rambutnya terurai, dan matanya merah menatap ke arah rumahku. Aku membeku, napasku tercekat, tenggorokanku rasanya kering banget. Aku ingin teriak, tapi suaraku gak bisa keluar guys. Hanya satu yang bisa kulakukan, aku meraba perutku sambil berdoa dalam hati dan berharap bayiku selamat dari incaran makhluk itu. Dan saat itulah aku sadar, semua cerita yang dulu aku anggap dongeng ternyata benar. Palasik Kuduang bukan cuma legenda, tapi nyata, dan dia sedang mengincar aku dan anakku. Sejak malam itu hidupku gak pernah lagi sama guys. Aku gak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap suara kecil di luar rumah bikin aku terlonjak. Bahkan suara ayam berkokok dini hari pun rasanya seperti pertanda buruk. Nenekku semakin sering mengingatkanku, Tik, kalau kamu merasa ada yang datang, jangan panik. Pegang perutmu, baca ayat kursi. Ingat, doa itu lebih kuat dari apapun. Aku nurut, tapi tetap aja rasa takut itu nggak bisa hilang gitu aja guys. Apalagi setelah kejadian malam kedua, yang jujur aja sampai sekarang kalau aku ingat bulu kuduku masih berdiri guys. Malam itu aku tidur di ruang tengah karena kamar terasa begitu pengap. Ayahku sengaja menaruh lampu minyak kecil di dekat pintu agar nggak terlalu gelap katanya.
Sekitar jam 2 dini hari aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara aneh guys, tapi karena aku mencium bau menyengat, bau anyir seperti darah. Aku menahan napas, tanganku otomatis meraba perutku dan bayiku bergerak aneh. Seolah ikut merasakan ada sesuatu yang mendekat. Aku memberanikan diri menoleh ke arah jendela dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Di bawah pohon rambai besar yang tumbuh di depan rumah ada kepala melayang. Ya Allah, ini jelas banget rambutnya panjang tergerai seperti kain yang diterbangkan angin. Matanya merah menyala, mulutnya penuh darah dan dari bawah kepalanya menjuntai organ-organ yang masih meneteskan cairan merah pekat. Aku ingin teriak memanggil ayah, tapi tubuhku kaku, lidahku keluh. Makhluk itu melayang perlahan ke arah rumah. Sesekali ia berhenti, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri seperti hewan buas yang sedang mengendus mangsa. Aku cuma bisa menunggam perutku erat-erat dan dalam hati aku baca doa. Ayat demi ayat aku ingat, air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan guys. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba nenekku muncul dari kamar. Dia membawa sesuatu, seikat daun sirih dan botol kecil berisi air. Dengan langkah gemetar tapi tegas, nenek berdiri di depan pintu rumah. Dia berbisik, tapi aku bisa dengar dengan jelas. Ini anakmu, ini cucumu, jangan kau ganggu. Anehnya, makhluk itu berhenti. Matanya menatap tajam ke arah nenekku, lalu melengking dengan suara yang bikin dadaku bergetar. Seperti suara perempuan, tapi serak, marah, dan lapar. Setelah itu pelan-pelan dia mundur, lalu hilang begitu aja di balik pohon rambai. Aku jatuh terduduk. Nafasku terengah-engah. Nenekku buru-buru duduk di sampingku dan memelukku erat. Kau harus kuat ya, Tik. Mereka akan datang lagi, tapi ingat, kita tidak sendiri. Esok harinya kabar langsung menyebar ke kampung. Orang-orang berbisik katanya Pak Lasik sudah muncul lagi. Mereka saling tuduh, saling curiga. Ada yang bilang perempuan tua yang kemarin mampir itu sebenarnya adalah Pak Lasik. Ada pula yang bilang Pak Lasik bukan orang asing, tapi justru salah satu keluarga jauh yang punya ilmu hitam turun-temurun. Aku nggak tahu mana yang benar. Yang jelas saat itu aku nggak bisa lagi keluar rumah sendirian. Kalau sore tiba, ibu-ibu kampung selalu mengingatkan aku untuk segera masuk. Mereka takut Pak Lasik menyusup lewat tatapan mata atau bahkan lewat orang yang pura-pura ramah. 3 malam kemudian, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Sekitar jam 1 malam aku kembali terbangun, tapi kali ini bukan karena suara ataupun bau, melainkan karena aku merasa ada hembusan angin dingin tepat di wajahku. Saat aku membuka mata, aku lihat ada sesuatu yang melayang di atas tubuhku. Ya Allah, itu kepala. Rambutnya menutupi wajahku, organ-organ dalamnya menjuntai hampir menyentuh perutku yang besar. Matanya menatap langsung ke arahku dan aku bisa merasakan ludahnya menetes di pipiku. Aku ingin menjerit, tapi sekujur tubuhku seperti tertindih. Bayiku menendang keras dari dalam perut seolah melawan. Aku hanya bisa menangis dalam hati, berdoa agar ada yang menolongku. Tiba-tiba suara azan subuh terdengar dari surau kecil di ujung kampung. Suara yang biasanya terdengar biasa saja, tapi hari ini terasa seperti teriakan penyelamat. Makhluk itu mendengus marah lalu melesat pergi lewat atap rumahku. Aku langsung histeris. Ayah dan ibuku berlari keluar kamar, nenekku juga. Mereka menemukan aku tergeletak dengan tubuh basah oleh keringat, penuh air mata di wajahku. Dia hampir menyentuhku, Nek. Suaraku lirih gemetar. Nenek hanya mengelus kepalaku, tapi wajahnya pucat banget. Aku tahu, Tik, mereka makin nekat. Kita harus lebih kuat. Ayah duduk di teras dengan parang di tangan seolah bisa melawan sesuatu yang tak kasat mata. Ibu duduk di sampingku sambil terus membacakan doa. Dan aku hanya bisa memeluk perutku berharap bayiku kuat bertahan. Sejak kejadian itu, aku benar-benar percaya bahwa Pak Lasik Kuduang bukan cuma sekedar dongeng. Dia benar-benar nyata dan dia sedang menungguku lengah kapanpun untuk merenggut anakku.
Kalau ada yang lebih menakutkan dari melihat kepala melayang di depan rumah, menurutku adalah suara gosip tetangga, guys. Setelah kejadian malam itu, aku benar-benar merasa terpojok. Bukan cuma karena Palasik terus mengintai, tapi juga karena orang-orang kampung mulai sibuk menebak-nebak siapa sebenarnya yang jadi Palasik. Dan parahnya lagi, sering kali diarahkan ke keluargaku sendiri, guys. Jangan-jangan neneknya Tika itu ya, kan dia pintar baca doa-doa aneh. Aku pernah lihat ibunya Tika jalan malam-malam, siapa tahu dia Palasik. Dengar itu semua, hatiku tambah sakit, guys. Aku tahu keluargaku bukan orang sembarangan, apalagi nenekku yang selalu menjagaku dengan doa-doanya. Tapi begitulah manusia, kalau sudah takut semua orang bisa saja dicurigai. Nenekku hanya menghela nafas, katanya biar sajalah Tik. Orang hanya bisa menebak-nebak, yang penting kita kuat. Jangan biarkan gosip itu menguasai pikiranmu. Tapi aku tetap takut, karena kalau benar gosip itu sampai melebar, aku bisa jadi sasaran dan di kampungku orang yang dituduh Palasik bisa dikucilkan bahkan diusir. Malam itu aku benar-benar merasakan kalau Palasik bukan sekedar makhluk gaib, dia juga racun yang menyusup ke hati manusia, memecah belah, membuat semua orang saling curiga. Beberapa hari kemudian nenekku memutuskan untuk memanggil seorang dukun kampung, namanya Mak Sari. Dia perempuan tua dengan wajah keriput tapi sorot matanya tajam. Dan orang bilang dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Waktu Mas Sari masuk ke rumah, aku langsung merinding. Dia membawa dupa, seikat daun sirih dan botol kecil berisi minyak. Bau dupa memenuhi ruangan, bikin dadaku sesak tapi aku menahan diri. Mas Sari duduk di depan pintu rumah, menatap perutku lama sekali. Rasanya seperti ada yang mengupas kulitku satu persatu. Lalu dia berkata pelan, "Anak dalam kandunganmu ini kuat, Tik. Tapi ada yang terus mengintai. Dia lapar, dia iri, dan dia ingin mengambil apa yang kamu miliki." Aku gemetar. "Siapa, Mak?" Mak Sari menutup mata seperti mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar olehku, lalu ia membuka matanya lagi dan sorotnya tajam. "Dia bukan orang asing. Kau mengenalnya, dia dekat denganmu dan malam ini dia akan mencoba lagi." Aku hampir pingsan mendengar itu. Kalau benar begitu, berarti orang yang sering kulihat, yang sering berkunjung bisa jadi adalah Palasik. Nenekku buru-buru menenangkanku, tapi jujur aja, ketenangan itu cuma ada di bibir. Di dalam hatiku, aku semakin panik. Malam itu sesuai perkataan Mak Sari, memang terjadi sesuatu, guys. Sekitar jam 2 dini hari, suara gaduh terdengar dari arah dapur. Aku dan ibu terbangun. Ayah berlari ke dapur dengan parang di tangannya. Aku ikut pelan dari arah belakang dan kami semua membeku. Di dekat tungku ada kepala melayang, mulutnya berlumuran darah, lidahnya panjang menjulur, matanya menatap tajam ke arahku. Organ-organ di bawah kepalanya menjuntai meneteskan cairan kental ke lantai dapur. Makhluk itu tertawa, tawa serak menakutkan seperti suara perempuan tua yang sakit. "Anakmu, aku mau anakmu." Aku menjerit histeris. Ayah mengayunkan parang, tapi kepala itu melesat dengan cepat, menembus dinding dapur seolah-olah dinding itu cuma asap. Aku jatuh terduduk, tanganku gemetar hebat, perutku sakit sekali, bayiku bergerak tak karuan. Mak Sari buru-buru masuk menaburkan minyak dari botol ke lantai, lalu membakar dupa lebih banyak. Asap tebal memenuhi ruangan. Dia komat-kamit membaca mantra, lalu berteriak, "Pergi kau, jangan ganggu anak ini." Aku melihat bayangan kepala itu muncul sebentar di jendela, matanya merah menyala, dan sebelum akhirnya menghilang ditelan gelap. Setelah kejadian itu, gosip kampung makin menjadi-jadi. Ada yang bilang Palasik sudah menetap di sekitar rumahku. Ada yang juga menyebarkan cerita kalau aku dan keluargaku sengaja memelihara Palasik untuk mencari kekayaan. Aku menangis setiap malam. Aku merasa terkepung. Di luar rumah aku dihantui tatapan curiga. Di dalam rumah aku dihantui makhluk mengerikan yang terus mengincar anakku. Nenekku hanya bisa memelukku dan berbisik, "Kita harus bertahan, Tik. Kau harus percaya anakmu bisa selamat." Tapi entah kenapa setiap kali aku memandang keluar jendela, aku merasa Palasik itu sedang menungguku. Dia tidak menyerah, dia hanya menunggu aku lengah, menunggu aku berhenti berdoa,
menunggu satu celah kecil untuk masuk lagi, dan aku tahu malam-malam berikutnya akan jadi jauh lebih mengerikan daripada yang sudah kualami. Sejak kejadian kepala melayang di dapur itu, aku jadi seperti mayat hidup. Tidurku tidak lagi bisa benar-benar nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mataku, aku mendengar suara bisikan, kadang seperti suara perempuan tua memanggil namaku, kadang seperti suara bayi menangis lirih di kejauhan. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa takut yang tidak pernah pergi. Aku takut ke kamar mandi sendiri, aku takut makan sendiri, aku takut melihat jendela terbuka karena aku tahu sesuatu bisa melayang masuk kapan saja. Dan anehnya, setiap kali aku ketakutan, bayi di dalam perutku justru bergerak dengan liar, seolah-olah dia juga merasakan semuanya, seolah-olah dia ikut melawan. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang sampai sekarang masih terpatri jelas dalam kepalaku, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Aku sedang duduk di ruang tengah, nenek membacakanku doa, ibu menyiapkan air doa di mangkuk besar, sementara ayah mondar-mandir dengan parangnya. Rumah kami benar-benar seperti benteng perang. Tiba-tiba listrik padam dan gelap gulita. Aku menjerit spontan, nenekku langsung menyalakan lampu minyak tanah. Cahaya kuning redup bergetar membuat bayangan di dinding tampak seperti bergerak. Lalu terdengar suara, "Tik, anakmu lapar aku, Tik." Suara serak dekat sekali seperti di dalam telingaku sendiri. Aku menoleh dengan cepat dan benar saja di jendela kepala itu muncul lagi, matanya merah menatap langsung ke perutku. Lidahnya menjulur panjang menjilat kaca jendela. Aku muntah seketika. Rasa asam memenuhi mulutku dan tubuhku bergetar dengan hebat. Ayah mengayunkan parang ke arah jendela, tapi kepala itu menghilang sebelum sempat terkena. Yang terdengar hanya suara tawa serak memenuhi malam. Nenek buru-buru menyuruhku masuk ke dalam kamar. Dia menaburkan garam di setiap sudut rumah, menempelkan daun kelor di setiap pintu dan jendela. Tapi aku tahu semua itu hanya bisa menahan sebentar. Palasik itu tidak akan pernah berhenti. Perutku semakin sakit, rasa nyeri datang seperti gelombang membuatku terengah-engah. Ibu panik, "Bu, kayaknya Tika mau melahirkan sekarang." Aku menangis. Bukan karena sakit melahirkan, tapi karena aku takut bagaimana kalau aku melahirkan saat Palasik itu mengintai. Bagaimana kalau begitu bayi keluar dia langsung menerkam. Mak Sari dengan tergopoh-gopoh malam itu, seolah dia sudah tahu. Dia membawa dupa dan juga seikat bambu kuning. Dengan cepat dia memeriksaku, lalu berkata dengan tegas, "Dia memang mau lahir malam ini, tapi kita harus cepat, jangan kasih celah sedikit pun untuk makhluk itu masuk." Aku dibaringkan di tikar, lampu minyak diletakkan di sekelilingku, 4 penjuru. Asap dupa memenuhi ruangan, ayah berdiri di depan pintu dengan parangnya, nenek membaca doa tanpa henti, dan ibu menggenggam tanganku erat-erat. Sakitnya, ya Allah, sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ada yang merobek-robek tubuhku dari dalam. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk bisa menahan jeritanku. Di luar terdengar suara teriakan aneh. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Suara itu melengking panjang, bercampur tawa serak. Palasik itu sedang berkeliling mencari celah. "Dia sudah ada di atas atap," teriak ayah. Suara langkah berlari di genteng terdengar dengan jelas. Genteng berguncang hebat, debu bertebaran jatuh. Aku menjerit, bayi ini harus keluar sekarang atau dia akan direbut. Proses melahirkan terasa seperti perang. Setiap kali aku mengejan, suara tawa itu semakin keras. Setiap kali aku hampir menyerah, bayi di perutku bergerak, seakan memberiku kekuatan. "Cepat, Tik, jangan berhenti," seru Mak Sari. Aku mengejan sekuat tenagaku dan akhirnya tangisan bayi pecah, tangisan keras nyaring memenuhi ruangan. Air mataku langsung mengalir dengan deras. Aku berhasil, aku melahirkan dan anakku selamat. Tapi belum sempat aku lega, tiba-tiba kaca jendela pecah. Sesuatu menghantam keras dan aku melihat kepala itu masuk, terbang langsung ke arah bayi. Aku menjerit dengan histeris. Ibu buru-buru mengangkat bayi dan memeluknya erat-erat. Nenek menaburkan garam ke arah kepala itu sementara Mak Sari menancapkan bambu kuning di ambang pintu.
kepala itu menjerit kesakitan, matanya menyala semakin merah, lidahnya menjulur makin panjang berusaha menjilat bayiku. Tapi setiap kali mendekat, asap dupa dan juga doa dari nenekku membuatnya terhempas mundur. Anak itu akan kubawa juga nanti, teriaknya. Lalu dengan suara melengking panjang, dia melesat keluar menembus genteng, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Semua orang di dalam rumah terdiam, nafas tersenggal. Ibu menangis sambil memeluk bayiku. Ayah terduduk dengan parang yang masih ada di dalam tangannya. Nenek terus berdoa tanpa henti, suaranya parau. Aku sendiri hanya bisa menangis terisak. Bayi itu mungil, matanya tertutup rapat, tubuhnya hangat di pelukan ibu. Tapi aku tahu pertempuran ini belum selesai. Mak Sari menatapku tajam. Dia memang selamat malam ini, tapi jangan lengah. Palasik itu tidak pernah berhenti. Dia akan kembali, dan kalau kau tak kuat, dia akan ambil anakmu suatu saat nanti. Hatiku hancur, guys. Aku bahkan belum sempat memberi nama pada anakku, tapi bayang-bayang maut itu sudah menunggu di luar sana. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar sadar aku tidak hanya melahirkan seorang anak. Aku juga melahirkan sebuah pertempuran panjang yang tidak tahu kapan akan berakhir. Palasik bukan cuma tentang makhluk gaib yang lapar darah. Dia juga tentang rasa takut, tentang rasa trauma, tentang bagaimana manusia harus bertahan di tengah ancaman yang tidak terlihat. Kalau kalian main ke Sumatera Barat, jangan heran kalau masih ada orang tua yang melarang anaknya keluar saat senja atau menabur garam di sekitar rumah. Itu bukan sekedar tradisi, tapi bentuk kewaspadaan yang diwariskan secara turun-temurun. Karena di balik setiap larangan ada cerita, dan di balik setiap cerita ada darah dan air mata yang nyata. Jadi percaya atau enggak itu terserah kalian, tapi kalau suatu malam kalian mendengar suara surup di jendela kamar, mungkin saat itu kalian sedang jadi incaran berikutnya. So buat kalian yang suka denger cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita horor kayak gini juga. Dan juga komen pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa aku bawain di next Carol. Aku Raffi Beatrice pamit. See you. Bye-bye.